Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Mai Suhro, NIM 190810201124 dari kelas Statistika Ekonomi 2C yang diampu oleh Bapak Tato Endiarto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya, yaitu tugas pengganti UAS Statistika Ekonomi, di mana saya memilih soal nomor 2 dan juga soal nomor 4. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2. Soalnya itu berkaitan dengan regresi linear berganda. Biro konsultan ingin mengetahui potensi menghasilkan laba perusahaan di suatu industri berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari kajian teori diketahui jumlah pegawai, dividen yang dibagikan, dan juga persediaan awal serta besarnya debt earning ratio itu diduga berpengaruh terhadap pencapaian laba industri tersebut. Nah, data sampel mengenai kinerja industri tergambar dalam tabel berikut ini. Dari data di atas, saudara diminta untuk yang pertama menentukan persamaan model regresinya beserta interpretasi modelnya. Lalu yang kedua adalah apabila perusahaan memperkerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64 dan mempunyai persediaan awal sebesar 1.500 serta besarnya DER menengah, berapakah prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut. Nah, yang ketiga itu lakukanlah uji hipotesis simultan untuk menentukan ada tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0. Lalu yang keempat adalah lakukan uji hipotesis parsialnya. Apakah Anda berpikir untuk menghapus salah satu variabel bebasnya? Lalu yang kelima adalah berapa koefisien determinasinya? Lalu apa artinya? Lalu yang keenam adalah jika simpulannya menghapus salah satu variabel bebasnya, lakukanlah analisis lagi tanpa variabel yang dihapus seperti yang dijelaskan di soal pada poin ke D. Dalam kasus ini, kita menggunakan model regresi linear berganda, di mana variabel penelitian itu lebih dari 2 variabel. Model regresi linear berganda itu merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas, X1, X2, sampai Xn, dan satu variabel independen atau Y. Tujuan dari analisis linear berganda ini adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen jika variabel-variabel bebasnya itu diketahui. Nah, untuk soal ini diketahui variabel-variabelnya, laba adalah variabel independen atau Y, sedangkan pegawai, dividen, dan juga persediaan awal adalah variabel dependen. Dan untuk skala perusahaan atau debt earning ratio itu merupakan variabel dummy. Apa sih variabel dummy itu? Variabel dummy adalah variabel yang mempresentasikan kuantifikasi dan dari variabel kualitatif. Dalam variabel dummy, data bersifat kategori sehingga diperlukan adanya pengkodean dari setiap kategorinya. Dummy ini memiliki nilai 1, D1 untuk salah satu kategori, dan D0 untuk kategori yang lainnya. Sedangkan untuk data view-nya, kita bisa melakukan analisis di sini, yaitu dengan cara menggunakan menu regression, kita pilih linear, dan juga mengisikan kolom variabel dependen dan juga variabel independen. Oke. Lalu kita ketahui di sini ada outputnya yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan dari soal-soal tadi. Berdasarkan output SPSS yang sudah kita dapatkan tadi, di sini ada beberapa output, akan saya jelaskan sekilas. Untuk variabel insert atau remove, ini menjelaskan tentang variabel penelitian. Untuk model summary, ini diketahui bahwa R sebesar 0,939 yang menunjukkan adanya angka korelasi yang sangat kuat antara laba dengan DER menengah, persediaan awal, DER besar, pegawai, dividen, dan juga skala perusahaan besar. Lalu selanjutnya ada output ANOVA. Output ANOVA ini digunakan untuk melihat derajat kebebasan DF pada saat mencari di tabel. Dan yang terakhir adalah output coefficient. Ini menunjukkan persamaan regresi, nilai signifikansi, dan juga nilai T hitung. Yang pertama adalah menentukan persamaan model regresi, dan juga interpretasi dari model tersebut. Nah, dari output SPSS tadi kita ketahui di sini ada nilai beta, standard error, dan juga F, dan juga nilai signifikannya. Rumus untuk mencari model regresi yaitu alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 dami 4 plus beta 5 dami 5.1 plus beta 5 dami 5.2 dan juga error. Nah, kita bisa langsung memasukkan dari nilai yang sudah kita ketahui di tabel coefficient, yaitu untuk konstan ini atau alfanya 2406,586 plus 2,619 X1 plus min 2,273 X2 plus 0,232 X3 plus 321,143 dan 4
dan juga ditambah dengan min 149,509 dan min 5.1 plus 989,304 dan min 5.2 dan juga ditambah dengan error. Nah, seperti inilah model regresi yang akan kita pakai dalam soal ini. Sedangkan untuk interpretasi dari model ini yaitu dari model tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien regresi dari pegawai persediaan awal dan skala perusahaan besar ini menunjukkan hubungan antara laba perusahaan dengan jumlah pegawai persediaan awal dan skala perusahaan sudah bersejalan. Yang artinya ketika jumlah pegawai persediaan awal dan skala perusahaan itu besar meningkat, maka laba perusahaan ini cenderung meningkat, dan ketika jumlah pegawai persediaan awal dan skala perusahaan besar turun, maka laba perusahaan ini cenderung juga turun. Sedangkan pada poin kedua yaitu dividen, DER besar dan DER menengah ini mempunyai pengaruh negatif yang menunjukkan hubungan antara laba perusahaan dengan dividen, DER besar, DER menengah ini berbalik. Artinya ketika dividen, DER besar dan DER menengah ini meningkat, maka laba perusahaan ini cenderung turun, dan ketika dividen, DER besar dan DER menengah ini menurun, maka laba perusahaan ini cenderung meningkat. Oke, kita bisa lanjut ke poin ke B, yaitu jika perusahaan mempekerjakan 220 pegawai, membayar dividen sebesar 64, dan juga mempunyai persediaan awal sebesar 1.500, dan juga besarnya DER itu tingkatan menengah, maka kita menilai prediksi laba yang akan diperoleh perusahaan pada industri tersebut. Nah, pada poin pertama kita sudah menghitung atau menemukan model regresinya, maka kita di sini hanya bisa memasukkan data-data pada poin ke B ini, yaitu Y sama dengan 2406,568 ditambah dengan 2,619 dikalikan dengan 220 untuk jumlah pegawai, dan juga ditambah dengan min 2,273 dikalikan 64 untuk besarnya dividen, dan di sini ditambah dengan 0,232 dikali 1.500 untuk besarnya persediaan awal, ditambah dengan 321,140,0. Nah, kenapa 0? Mengapa dikalikan 0? Karena di sini untuk DMI 4 atau skala perusahaan ini tidak disebutkan dalam soal ini, sehingga kita kalikan dengan 0, lalu kita tambahkan juga dengan min 1649,509,0. Nah, 0,0 karena DER yang dipakai di sini adalah DER menengah, bukan DER besar, ditambah dengan 989,304 dikalikan 1 untuk kode DER menengah. Lalu kita jumlahkan atau kita kalikan, jadi kita menemukan hasilnya yaitu Y sama dengan 2406,568 ditambah dengan 576,18 ditambah dengan min 145,472 dan juga ditambah dengan 348 ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 dan juga ditambah dengan 989,304, sehingga kita bisa menemukan prediksi laba yaitu sebesar 4.174,58. Baik, kita lanjut ke poin C, yaitu uji hipotesis simultan untuk menentukan ada tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0, atau di sini kita bisa melakukan pengujian uji F. Langkah yang pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, di sini ada dua hipotesis, yaitu H0 dan juga H1, di mana H0 itu berpendapat bahwa tidak ada pengaruh persediaan awal, dividen, pegawai dan skala perusahaan besar secara simultan terhadap laba perusahaan, dan juga H1 ada pengaruh persediaan awal, pegawai, dividen dan skala perusahaan besar secara simultan terhadap laba perusahaan. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan tingkat atau taraf signifikansi. Nilai yang biasa digunakan dalam tingkatan signifikansi ini sebesar 5% atau 0,05. Mencari F hitung. Untuk mencari F hitung ini kita bisa melihat di output SPSS tadi, yaitu pada poin ANOVA, yaitu di sini ketahui bahwa nilai F hitung sebesar 11,177. Lalu selanjutnya adalah mencari F tabel. Rumus dari F tabel ini yaitu K N min K, di mana K merupakan jumlah variabel independen yaitu sebesar 6, dan juga N ini merupakan jumlah sampel penelitian yaitu sebesar 16, dan dikurangi dengan K tadi yaitu 6, dimana di sini 6 dan juga ini 16 kurangi 6 adalah 10, maka kita ketahui F tabel sebesar 3,32. 3,32 ini kita dapatkan dari F tabel. Kriteria pengujian. Jika nilai F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 itu diterima dan H1 ditolak. Jika nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 itu diterima. Nah, kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan output ANOVA
alfa, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh persediaan awal, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar secara simultan itu berpengaruh secara simultan terhadap laba perusahaan adalah sebesar 0,001, itu lebih kecil dari 0,05, dan juga nilai F 11,177 ini lebih besar dari nilai hitung F tabel, yaitu sebesar 3,32. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, atau ada pengaruh antara persediaan awal, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar secara simultan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Lanjut untuk poin D, yaitu uji hipotesis parsial. Di sini ada langkah-langkahnya. Itu yang pertama, mencari hipotesis. Untuk H1 itu pengaruh pegawai H1 terhadap laba. Untuk H2 itu pengaruh dividen X2 terhadap laba atau Y. H3 itu pengaruh persediaan awal X3 terhadap laba atau Y. H4 itu pengaruh dummy skala perusahaan besar atau D4 terhadap laba. Dan H5 pengaruh dummy besar atau D5 terhadap laba atau Y. H6 itu ada pengaruh dummy menengah atau D6 ini terhadap laba atau Y. Baik, untuk selanjutnya adalah melakukan uji T parsial dalam analisis regresi. Nah, di sini untuk mengetahui nilai dari T hitung. Di sini kita ketahui bahwa untuk pegawai ini T hitungnya sebesar 1,655, untuk dividen sebesar min 1,51, untuk persediaan awal sebesar 2,279, untuk dummy skala besar itu adalah 0,289, untuk dummy dan besar itu senilai min 2,495, dan dummy dan menengah itu sebesar min 1,640. Selanjutnya kita mencari nilai T tabel. T tabel di sini rumusnya alfa dibagi dengan 2 N min K min 1. Jadi T tabelnya itu tingkat signifikasinya kan sebesar 0,05 dan dibagi dengan 2, N-nya sebesar 16 atau jumlah sampel penelitiannya. Lalu nilai K atau jumlah variabel independennya itu sebesar 6 dikurangi dengan 1, maka T tabel di sini 0,0259, maka kita cari di data T tabel, sehingga kita ketahui di sini T tabelnya senilai 2,262. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah pengujian hipotesis. Untuk pengujian H1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel pegawai adalah 0,132, ini lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung itu 1,665, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,62, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan variabel pegawai. Sedangkan untuk pengujian H2 diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh variabel dividen adalah sebesar 0,884, ini lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung min 0,151 ini lebih kecil dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan variabel dividen. Lalu untuk H3 diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh variabel persediaan awal adalah sebesar 0,049, ini lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitungnya itu sebesar 2,279, ini lebih besar dari T tabel yaitu 2,262, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa H3 diterima atau terdapat pengaruh antara laba dengan variabel persediaan awal. Selanjutnya adalah pengujian H4. Diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh variabel dummy skala perusahaan besar adalah 0,779, ini lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 0,289 ini lebih kecil dari T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ini ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara laba dengan dummy skala perusahaan besar. Lalu untuk pengujian H5-nya diketahui bahwa signifikan untuk pengaruh variabel dummy dan besar adalah sebesar 0,034, ini lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung minus 2,495 ini lebih kecil dari T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima atau tidak terdapat pengaruh antara laba variabel dummy dan besar. Lalu pengujian H6 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel dummy der menengah adalah 0,143, ini lebih besar dari nilai 0,05, dan nilai T hitung minus 1,604 ini lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,62, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau tidak ada pengaruh antara laba dengan variabel dummy der menengah.
saya tidak akan menghapus salah satu variabel bebas karena nilai dari S square ini sudah kuat, yaitu sebesar 0,882 sehingga yang sudah mendekati 1 atau 100% ini artinya penelitian berhasil dan dapat segera diinterpretasikan. Selanjutnya adalah mencari koefisien determinasi. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa nilai adjusted R square atau koefisien determinasi pada model summary ini sebesar 0,882 atau 88,2%, yang artinya pengaruh variabel DER menengah, DER besar, persediaan awal, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar ini terhadap variabel laba perusahaan sebesar 88,2%. Poin F yaitu jika simpulannya menghapus salah satu variabel bebasnya, maka lakukanlah analisis lagi tanpa variabel yang dihapus. Nah, pada simpulan saya ini tidak menghapus variabel bebas karena nilai R square ini sudah kuat, itu sebesar 0,882 yang sudah mendekati 1 atau 100. Nah, artinya di sini adalah penelitian berhasil dan dapat segera diinterpretasikan. Hal tersebut juga sudah menunjukkan bahwa pengaruh variabel DER menengah, DER besar, persediaan awal, pegawai, dividen, dan skala perusahaan besar terhadap variabel laba perusahaan sebesar 82,2% yang artinya sudah memiliki hubungan yang kuat. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal keempat, yaitu di sini 200 orang dipilih secara acak dari berbagai tingkatan manajerial untuk diwawancarai mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Jawaban responden diklasifikasikan menjadi 3 kategori: tidak peduli, cukup peduli, dan sangat peduli. Hasilnya dapat dilihat di tabel di atas, yaitu di mana tingkatan manajerial ini terdiri dari 4, yaitu manajer puncak, manajer menengah, supervisor, dan kelompok pimpinan. Sedangkan untuk tingkatan kategori kepedulian ini terdiri dari 3, yaitu tidak peduli, cukup peduli, sangat peduli. Untuk angka-angkanya bisa dilihat di slide. Pertanyaannya, ujilah hipotesis nihil yang mengatakan tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkatan kepedulian terhadap lingkungan dengan menggunakan taraf uji sebesar 0,01. Oke, kita pahami dulu ya konsep dari soal ini, di mana dalam soal ini kita bisa melakukan pengujian menggunakan uji square, di mana di sini tabel kontingensi yang dipakai adalah tabel kontingensi 4x3, di mana untuk variabel baris ini terdiri dari 4 kategori, sedangkan untuk variabel kolomnya ini terdiri dari 3 kategori. Oke, kita ke pembahasan soal, di mana kita terlebih dahulu harus menentukan hipotesis. Di sini ada 2 hipotesis, yaitu H0 dan juga H1, di mana H0 ini menyatakan tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dan juga tingkatan kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan untuk H1 ini menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkatan kepedulian terhadap lingkungan dengan taraf signifikan 0,01, maka kita bisa mencari T-square tabelnya. Untuk degree of freedom atau derajat bebasnya, yaitu kita cari dengan K-1, B-1, di mana K merupakan variabel kolom dan B ini merupakan variabel baris. K ini yaitu jumlahnya 3, sedangkan untuk B adalah 4. Sehingga T-square tabelnya yaitu 0,01 banding dengan nilai dari DF, sehingga T-square tabel yaitu 0,01 dan juga 6, sehingga kita ketahui dari T-square tabel yaitu senilai 16,812. Kriteria pengujian yaitu H0 diterima apabila T-square hitung itu lebih kecil daripada T-square tabel. H0 ditolak apabila T-square hitung itu lebih besar atau sama dengan T-square tabel, di mana nilai dari T-square tabelnya seperti yang sudah kita cari tadi yaitu sebesar 16,812. Selanjutnya adalah mencari nilai T-square hitung. Kita terlebih dahulu harus menentukan nilai observasinya terlebih dahulu. Untuk datanya bisa kita peroleh di soal. Sudah saya paparkan di sini tabel observasinya dan juga soal, di mana observasi 1 merupakan manajer puncak yang memiliki kepedulian tidak peduli, yaitu sebesar 15. Observasi 2, yaitu manajer puncak yang cukup peduli, ini terdiri dari 13. Observasi 3, yaitu manajer puncak yang sangat peduli, ini terdiri dari 12. Begitupun dengan observasi selanjutnya sampai pada observasi ke-12 sesuai dengan banyaknya frekuensi dari tabel ini. Dari tabel observasinya sama ya seperti di soal, namun cara memperolehnya adalah seperti yang sudah saya paparkan tadi. Untuk mencari nilai expert, di mana rumusnya yaitu total sebaris dikalikan dengan total sekolom. Jadi di sini contohnya E1, di mana total barisnya ini terdiri dari 70 dan total kolomnya ini terdiri dari 40 dibagi dengan jumlah data yaitu sebesar 200, di mana kita dapat sehingga kita dapatkan hasil sebesar 14. Dan untuk E2 total barisnya yaitu 60 dikalikan dengan kolom pertama yaitu 40 dibagi dengan 200, sehingga kita peroleh hasil yaitu 12. Untuk E3 di mana
Total barisnya itu sebanyak 70 dikalikan dengan kolom tetap pada kolom pertama ya, yaitu sebesar 40, di mana hasilnya kita peroleh adalah 14 untuk E4. Nah, kita pindah kepada kolom kedua. Total barisnya untuk E4 itu 70 uh, untuk baris pertama yaitu 70 dikalikan dengan kolom yaitu 60 dibagi dengan 200 sehingga kita memperoleh hasil sebesar 21. Begitupun rumusnya perhitungan untuk selanjutnya sampai kepada E2. Dari perhitungan nilai expert tadi, kita bisa memasukkannya dalam tabel expert di mana di sini sudah sesuai dengan perhitungan tadi. Untuk totalnya harus sama dengan jumlah total data yaitu sebesar 200. Nah, ini sudah kita selesaikan, maka kita bisa langsung untuk mencari nilai chi-square-nya. Untuk rumus chi-square yaitu delta FO dikurangi dengan FE pangkat 2 dibagi dengan FE. FO ini merupakan frekuensi dari nilai observasi, sedangkan untuk FE ini frekuensi dari nilai expert. Maka di sini chi-square sama dengan 15 dikurangi dengan 14 pangkat 2 dibagi dengan 14 ditambah dengan 13 min 12 pangkat 2 dibagi 12 plus 12 min 14 pangkat 2 dibagi 14 plus 21 min 21 pangkat 2 bagi 21 plus 19 dikurangi 18 pangkat 2 dibagi 18 plus 21 min 21 pangkat 2 per 21 plus 7 min 7 pangkat 2 per 7 plus 7 min 6 pangkat 2 per 6 plus 6 min 7 pangkat 2 per 7 ditambah dengan 28 min 28 pangkat 2 per 28 plus 21 min 24 pangkat 2 per 24 plus 31 min 18 pangkat 2 per 18 sehingga kita kurangkan dulu nilai FO dan juga FE-nya. Maka chi-square sama dengan 1 pangkat 2 per 14 ditambah dengan 1 pangkat 2 per 12 ditambah dengan min 2 pangkat 2 per 14 ditambah dengan min 1 pangkat 2 per 21 per 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 per 18 ditambah dengan 0 pangkat 2 per 21 plus 0 pangkat 2 per 7 plus 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 dibagi 7 plus 0 pangkat 2 dibagi 28 plus min 3 pangkat 2 per 24 plus 3 pangkat 2 per 18 sehingga kita chi kuadrat sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah 4 per 14 ditambah 1 per 21 plus 1 per 18 plus 0 per 21 plus 0 per 7 plus 1 per 7 plus 0 per 28 plus 9 per 24 dan 9 per 18 sehingga kita bisa membaginya sehingga chi kuadratnya sama dengan 0,071 plus 0,83 plus 0,286 plus 0,048 plus 0,056 plus 0 plus 0 plus 0,167 plus 0,413 plus 0,375 dan ditambah 0,321 sehingga nilai dari chi kuadrat sama dengan 1,550 karena nilai chi square hitung yaitu sebesar 1,550 yang sudah kita hitung tadi ini lebih kecil dari chi square tabel yaitu sebesar 16,812 maka hipotesis 0 tidak ditolak atau diterima dan hipotesis alternatifnya atau H1 ditolak artinya dengan tingkat signifikan 0,01 tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkatan kepedulian terhadap lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.